utusan Sarumah SH, anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam. Sebelum kita memulai acara kita malam ini, terlebih dahulu izinkan kami untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai acara bersama Bapak Utusan, para hadirin dan undangan, mari kita untuk berdiri. Kita akan terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami muliakan, terutama juga Bapak Lurah dan juga Bapak Dewan yang kami muliakan, juga para tokoh masyarakat, para Bapak RW dan juga para perangkat RT dan RW semuanya sama-sama hadir, dan juga para bapak-bapak dan ibu-ibu. Marilah kita senantiasa berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa. Juga dalam berdoa silahkan mengikuti daripada kepercayaan masing-masing, karena Allah dan Tuhan yang mengetahui. Untuk itu adalah bersama-sama untuk senantiasa kesuh dalam kita berdoa. Semoga mudah-mudahan apa yang dicita-citakan kita dan bangsa kita, terutama para pemimpin kita, dijabah, dikabulkan, dan diperkenakan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidi rasulillah ya jamin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha min jami'il darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim.
واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم استغفرنا والمسلمين وعافنا والمسلمين اللهم اهدنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا اللهم يا الله اللهم ارحمنا إنك أنت العليم الحكيم يا الله يا أرحم الراحمين يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا بنيتك الخير يا الله يا رحمن اللهم بارك لنا في أمرنا اللهم يسر علينا في ديننا وانصر علينا في حاجاتنا يا الله اللهم يسر علينا يا الله وقت حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا إخواننا المجاهدين في سبيل الله يا الله اللهم يا الله اللهم استعنا في بلدنا هذا إنسان يا الله اللهم انصر وجارنا وطلعنا ya Allah ya Allah berikan kepada kami kekuatan untuk membangun negeri ini ya Allah berikan keselamatan terhadap negeri ini para pemimpinnya dan para rakyatnya ya Allah berikan keberhasilan ya Allah kepada wakil-wakil kami ya Allah kepada petinggi-petinggi kami ya Allah kepada orang-orang yang senantiasa berjuang untuk mempertahankan negeri kami ya Allah berikan negeri kami aman sentosa ya Allah berikan kesuburan dan kemakmuran ya Allah badatun dayyibatun rabbun ghafur ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Tuhan ya Allah berikan keberhasilan ya Allah dengan segala cita-cita kami ya Allah berikan kekuatan atas kelemahan semua diri kami ya Allah ya Arhamar Rahimin berikan jalan terhadap segala suatu permasalahan kami ya Allah jauhkan diri kami dari perpecahan ya Allah jauhkan kami daripada perselisihan ya Allah jauhkan kami daripada permusuhan ya Allah satukan diri kami ya Allah walaupun kami berbeda-beda ya Allah berikan rasa saling menghormati ya Allah berikan saling terbuka hati kami untuk saling menolong sesama kami ya Allah berikan kasih sayang terhadap tetangga kami ya Allah berikan kasih sayang orang tua terhadap anak mudanya ya Allah berikan petunjuk kepada kami ya Allah ya Arhamar Rahimin berikanlah keluarga kami yang jujur amanah dan sayang kepada rakyatnya dan berikan ketaatan kami kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Mujibus Sabri ya Mujibal Da'wah wa ya Qadiyah Hajat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sirrul fatihah wa billahi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kepada kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak anggota Dewan Komisi 1, Bapak Utusan Sarumaha. Yang kami hormati Bapak Lurah Tembesi, yang kami hormati Bapak Ustadz dan seluruh perangkat di RW 17 Buana Bukit Permata, dan yang sangat kami banggakan seluruh warga perumahan Buana Bukit Permata. Di sini kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Utusan Sarumaha yang telah meringankan langkahnya untuk hadir di tempat kami ini, tempat yang sangat sederhana ini Bapak. Mungkin kalau dipikir-pikir ini yang pertama kali Bapak ya untuk datang ke sini. Tapi kalau untuk Pak Lurah memang ini udah kayak rumahnya sendiri. Ya Pak. Jadi harapan kami ke depannya Bapak, janganlah Bapak bosan-bosannya untuk hadir di tempat kami ini. Karena biar bagaimanapun kami ini tetap warga Bapak. Jadi untuk itu semoga kedepannya
apa yang diharapkan oleh warga dan apa yang diharapkan oleh Bapak nantinya, semoga bisa saling bekerja sama dan saling berkesinambungan. Mungkin Bapak, saya tidak akan banyak di sini menyampaikan kata sambutan. Nanti kalau saya banyak menyampaikan kata sambutan, nanti seolah-olah saya yang reses, Pak. Ya Pak ya. Jadi untuk itu mungkin itu saja Pak dari saya sebagai kata sambutan. Semoga pertemuan kita ini Pak bukan pertemuan yang pertama dan yang terakhir Bapak ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari Bapak Lurah Tembesi. Waktu dan tempat kami silakan Pak. Pak Ketua. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak anggota Dewan kita, Bapak Utusan Sarumaha. Kemudian ada Pak RW beserta seluruh perangkat RT serta Bapak-bapak, ibu-ibu, warga perumahan Buana Bukit Permata yang sangat-sangat kami banggakan. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang berkah ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan dapat bersilaturahmi dalam agenda reses dari Bapak Utusan Sarumaha. Semoga kita diberikan keadaan yang baik dan semoga apa yang dilaksanakan oleh Pak Utusan pada malam hari ini mudah-mudahan memberikan berkah kepada kita semua. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, di sini perlu kami sampaikan untuk proses penganggaran yang ada di pemerintah Kota Batam, baik infrastruktur ataupun kegiatan non fisik, ada mekanismenya. Nah, salah satunya selain dari musrenbang, yaitu adalah reses dari Bapak Anggota Dewan, yaitu melalui pokir-pokir yang sudah ada anggaran dari perorangan yang ada di anggota Dewan kita. Nah, alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Utusan telah memilih perumahan Buana Bukit Permata untuk melaksanakan resesnya. Dan perlu di sini kami informasikan bahwasanya beliau inilah yang salah seorang anggota Dewan kita yang memang berjuang terkait WTO dari perumahan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Walaupun kita tahu beliau baru kali pertama ke sini, tetapi sebagai wakil masyarakat dari Kecamatan Sagulung, ketika ada respon terutama di perumahan Buana Bukit yang notabene-nya beliau belum pernah ke sini, beliau cepat tanggap. Nah, itu yang sangat-sangat kami ucapkan terima kasih pada Pak Utusan, terutama tim dari kawan-kawan kita di sini yang sudah disupport lah oleh Pak Utusan, walaupun memang kita tahapan dari RDP itu sudah 3 kali karena memang ya keterbatasan dari semua pihak karena sifatnya hanya memediasi, ya sampai segitulah usaha dari beliau. Mudah-mudahan sekarang kita sedang tahapan ke PPSK, nanti mohon izin juga Pak Ketua untuk bisa dikawal kawan-kawan ini karena butuh pengawalan tentu dari kawan-kawan di Dewan. Nah, itu sebetulnya keberpihakan baik pemerintah Kota Batam kemudian dengan DPRD Kota Batam, yang mudah-mudahan ini ke depan bisa berjalan terus yang istilahnya pro kepada masyarakat. Nah, cuman memang saya titip kepada kita semua, kompaklah kita di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, karena terus terang kami kemudian Pak Utusan juga memperjuangkan yang sudah menjadi hak dari bapak ibu semua terkait status yang ada di
tempat tinggal kita sekarang ini. Nah, memang masih proses, mohon doa, kemudian supportlah tim yang sedang bekerja, karena tanpa support dari Bapak Ibu semua mungkin tidak akan tercapai apa yang akan kita inginkan. Saya berharap tumbuhlah rasa berkita, we feeling itu, agar segala sesuatu yang kita harapkan demi kemasyarakatan yang lebih luas ini bisa tercapai. Kalau rasa berkita ini tidak ada, ini akan sulit untuk kita dapatkan. Dan terakhir, karena tahun ini kita akan melaksanakan kontestasi pilkada, baik pemilihan wali kota, wakil wali kota Batam, kemudian gubernur, wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Saya mohon kepada kita semua yang hadir di sini untuk menjaga kekondusifan, keamanan, kenyamanan dalam pelaksanaan pilkada ke depan. Karena kita tahu Kota Batam sekarang terkait COVID terutama, ini perekonomian kita sudah sangat-sangat menukik ke bawah. Jangan sampai hal-hal yang kontraproduktif ini membuat perekonomian kita semakin terpuruk. Nah, untuk itu Batam ini memang pendapatan asli daerahnya hanya kepada lalu lintas orang dan barang, kemudian dari pajak, retribusi, baik hotel, restoran, dan yang lain-lain. Ini butuh kerjasama, kerja kolektivitas kita semua untuk menjaga bagaimana Batam ini aman, nyaman, agar ketika COVID ini sudah selesai, minimal sudah zona hijau Kota Batam, Bapak Wali Kota akan membuka akses untuk negara-negara tetangga untuk bisa melaksanakan lalu lintas orang dan barang. Karena memang sekali lagi PAD kita berpangku kepada itu. Kita tidak punya hasil alam yang bisa kita hasilkan, tapi dengan PAD lalu lintas orang dan barang ini menjadi tumpuan dari pemerintah Kota Batam. Mungkin itu singkat yang kami dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih untuk atas sambutannya dari Bapak Lurah. Yang berikut atas sambutan dari Ketua Tim WTO pada Bapak Formen Siregar. Itu dan tempat kami sediakan, Pak. Oke, terima kasih Pak. Izinkan kami mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Salam sejahtera. Bapak-bapak yang kami hormati dan juga ibu-ibu yang datang pada malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran yang ada di tempat ini. Yang berikutnya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Sarumaha. Juga terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Lurah dan juga Pak Ustadz kita. Juga kepada perangkat-perangkat RT RW 17 yang ada di sini bersama dengan tim keseluruhan. Terima kasih atas kehadirannya Pak di malam hari ini. Seperti tadi yang dipaparkan oleh Pak RW juga Pak Lurah kita mengenai situasi kondisi yang ada di negara kita dan juga perumahan kita ini. Oleh sebab itu kami berharap kepada Bapak Ibu Saudara semuanya agar kita dalam melakukan segala sesuatu yang akan kita raih dan yang kita inginkan, kita tetap kondusif bersama untuk melakukannya. Dan di sini telah hadir bapak-bapak kita, anggota Komisi 1
yang telah tadi dipaparkan oleh Pak Lurah, sebagaimana perjuangan yang kita hadapi dan yang telah masih kita jalani pada saat ini tidak terlepas dari pemikiran dan juga kerjasama kita dengan Komisi 1, termasuk juga Pak Sarumaha yang selalu membimbing dan mengagendakan kita untuk bisa kita sampai kepada RDP kemarin. Walaupun hasilnya seperti yang telah diutarakan Pak Lurah tadi, hasil yang kita terima telah melihat nampak sesuatu poin di sana, dan memang itulah kapasitas yang ada di anggota komisi itu, karena komisi itu adalah sebagai penyeimbang dan sebagai pengadu aspirasi kita. Oleh sebab itu pantas kita berterima kasih kepada Bapak itu yang telah mengusahakan sedemikian rupa. Dan tetapi walaupun sedemikian, kita masih tetap berharap bahwa ini bukan hanya di sini saja, tetapi ini akan berkesinambungan. Mungkin kita mintakan nanti kepada Bapak itu agar kita tetap dikawal oleh Bapak itu dalam permasalahan-permasalahan ini. Oleh sebab itu kami meminta kepada kita untuk konsisten dan komitmen kita para warga di sini agar selalu kita memperhatikan siapa yang memperhatikan kita, dan itulah yang akan kita perhatikan. Oleh sebab itu kami berharap kepada kita warga dalam proses yang kita jalani ini, kita tetap berdoa dan tetap kita bersatu hati untuk memberikan yang terbaik, dan juga untuk saling kita menginspirasi kepada saudara-saudara kita dan juga ke generasi kita nantinya demi kebaikan di kampung kita ini. Dan juga telah dipaparkan oleh Pak Lurah tadi, Pak Lurah juga sebagai panutan yang boleh kita lihat selama kita tinggal di Buana Bukit Permata ini adalah mungkin sejarah yang besar bagi kita yang tinggal di Buana Bukit Permata ini, terkhusus RW 17. Semenjak mungkin kita di sini, ini mungkin yang beberapa kali kita sudah bisa bertatap muka dengan Pak Lurah kita di sini. Dan ini juga bukanlah kesengajaan, tetapi kalau kami melihat bahwa memang Pak Lurah kita sekarang sedang melakukan yang terbaik dan menunjukkan komitmen bahwa setiap aspirasi dan setiap keluhan para warga itu memang Bapak itu tampung, termasuk juga permasalahan-permasalahan kita ini. Bapak itu selalu membina kita dan selalu mengarahkan kita untuk yang terbaik di kampung kita ini. Oleh sebab itu kita juga pantas berterima kasih kepada Bapak itu, kepada Pak Lurah yang senantiasa memperhatikan kita, dan harapan kita tetap sampai sekarang kami buka kembali bahwa ini tetap di dalam pengawalan Pak Lurah kita dalam setiap masalah kita ini. Oleh sebab itu kita tetap mendoakan supaya kita tetap bersatu di sini, menunjukkan bahwa kita adalah satu tanpa memandang perbedaan di antara kita, tetapi kita adalah satu rasa, satu hati, dan satu naungan di dalam Buana Bukit Permata ini, bahwa inilah rumah kita dan inilah yang akan kita regenerasikan nantinya kepada anak-anak kita. Maka kami berharap juga agar kita selalu mendoakan para pejabat-pejabat kita, termasuk juga Pak Lurah kita yang ada di sini, apapun yang menjadi misi dan visinya demi kebaikan kita warganya, mari kita sama-sama mensupport demi kebaikan dan kemajuan tempat kita ini. Oleh sebab itu kami berharap kepada kita keseluruhan, kebersamaan kita, persatuan kita adalah lambang atau simbol daripada Buana Bukit Permata ini. Dan kami berharap kepada Pak Lurah seperti yang tadi kami paparkan, kami tidak bosan-bosannya Pak Lurah agar kami tetap dibimbing dan diperhatikan
dan juga tentang permasalahan yang kami jalani sekarang. Dengan sangat kami minta respon dari Pak Lurah agar ini jangan bosan-bosannya berbuat yang baik dan jangan lelah-lelahnya Pak Lurah. Atas segala semuanya itu Pak Lurah, kami mungkin tidak dapat mengungkapkan atau menginspirasikan. Kami hanya membawa di dalam doa agar segala sesuatunya bisa nanti kita lakukan dengan baik, dan juga apapun yang menjadi tujuan dan visi misi Pak Lurah nanti dan juga Pak Sarumaha yang ada di sini, semoga itu terkabul dan kami tetap akan mempersatukan warga-warga kita di sini dan juga tetap akan menginspirasi untuk demi kebaikan dan kelancaran dan juga untuk perbaikan tempat kita ini. Oleh sebab itu kami mengucapkan banyak terima kasih. Kalaupun ada kata-kata yang kurang berkenan atau lebih kurangnya, kami minta maaf. Kami akhiri dengan terima kasih banyak Pak. Selamat malam. Dan sebelum kita masuk di acara sesi tanya jawab, terlebih dahulu kami undang untuk Bapak Utusan Sarumaha Pak untuk memberikan kata sambutan terlebih dahulu Pak. Tempat dan waktu kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya banggakan, yang saya hormati Pak Lurah yang cukup luar biasa dalam hal bermasyarakat. Tidak hanya mengurus pemerintahan, tapi ternyata beliau juga punya hobi bergabung bersama-sama dengan masyarakat. Kita tepuk tangan dulu buat Pak Lurah. Ini salah satu contoh lurah yang harus kita suarakan supaya lurah-lurah yang lain juga ikut gaya beliau. Saya sekali berdering aja handphone langsung diangkat beliau. Kalau yang lurah yang lain mungkin 5 kali miss call baru angkat teleponnya. Harus marah-marah dulu baru diangkat sekali. Terus yang saya hormati, yang saya banggakan Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Yang saya banggakan, yang saya hormati Pak Ketua RW 17, yang saya hormati para Ketua RT 1-7, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan yang saya cintai, yang saya banggakan Bapak Ibu yang masih setia berada di tempat ini. Pertama-tama saya harus memperkenalkan diri dulu. Seperti kata pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Kalau sudah kenal pasti mungkin sayang. Nama saya memang namanya agak unik. Kadang-kadang kalau ketemu orang, Pak utusan siapa? Memang nama saya utusan. Iya, jadi seringkali kalau jumpa orang, Pak siapa? Pak utusan. Utusan siapa? Memang nama saya utusan. Nama saya memang Utusan Sarumaha. Saya memang terakhir pendidikan saya sarjana hukum, belum S2 Pak Lurah. Mudah-mudahan nanti bisa S2 ke depan. Saat ini status sudah menikah. Sudah menikah, istri masih satu. Jadi itu istri yang pertama dan yang terakhir. Kalau ada yang kenalan di luar itu boleh. Kemudian saya bertempat tinggal di Batam Center, persis dekat bandara. Saya agak jauh merantau mencari kursi di Dapil Sagulung. Kalau saya mungkin nyalon di Batam Center mungkin saya nggak jadi, tapi ternyata di Sagulung perjuangan tidak sia-sia. Ternyata warga Sagulung memberikan kepercayaan untuk saya mewakili masyarakat Sagulung 5 tahun ke depan. Syukur-syukur kalau dipilih kembali, alhamdulillah. Kemudian saat ini saya bertugas sudah mau 1 tahun Pak Lurah. Nanti tanggal 28 Agustus 1 tahun menjabat sebagai anggota DPRD Kota Batam. Saya ditugaskan oleh partai di Komisi 1 DPRD Kota Batam. Komisi 1 adalah bidang hukum dan pemerintahan, yang mitra kerjanya adalah 12 kecamatan, 64 kelurahan.
Jadi cukup banyak. Kemudian ada BKPSDM, kemudian ada Disduk, itu mitra kerja Komisi 1. Kemudian ada Dinas Perpustakaan, ada Satpol PP, itu mitra Komisi 1. Kemudian saya selain di Komisi 1 juga saya ditugaskan partai di Badan Anggaran. Badan Anggaran ini adalah salah satu badan yang membahas dan menetapkan anggaran APBD Kota Batam setiap tahun, termasuk perubahan. Berikutnya saya ditugaskan partai juga di Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Jadi salah satu badan yang melakukan harmonisasi, melakukan pemantapan konsep dalam hal adanya rancangan peraturan daerah Kota Batam, baik yang diajukan oleh pemerintah Kota Batam maupun yang diajukan oleh DPRD Kota Batam. Jadi memang cukup sibuk. Kadang-kadang dalam waktu yang bersamaan harus mengikuti 3 rapat, terpaksa kita absen dua-duanya ya selalu hanya salah satu yang kita bisa ikuti. Nah, saat ini saya berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat. Sama persis warnanya dengan ibu yang pakai jilbab ini, warnanya Partai Hanura. Kebetulan di DPRD Kota Batam, Partai Hanura mendapatkan 4 kursi dan saya dipercaya oleh partai menjadi ketua fraksi Hanura di DPRD Kota Batam. Jadi nanti kalau ada anggota Hanura yang nakal, tidak melayani masyarakat, kasih tahu saya saja, saya ingatkan mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, itu perkenalan. Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu. Mohon maaf, saya sudah merepotkan Bapak Ibu malam ini. Karena kenapa? Sesungguhnya sebenarnya jam segini jam istirahat. Tetapi saya merasa terhormat, saya merasa senang, saya merasa bahagia. Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk bertatap muka dengan saya dalam rangka pelaksanaan reses masa persidangan ketiga pada malam hari ini. Saya tidak bisa membalas segala kebaikan ini, hanya senyuman yang bisa aku sampaikan. Saya tetap tersenyum itu Bapak Ibu. Kemudian reses ini adalah salah satu perintah undang-undang. Reses adalah menyerap aspirasi masyarakat. Namun reses ini tidak hanya bersifat resmi, tapi juga menjadi ajang silaturahmi antara kita. Kalau dulu sebelum pemilu saya belum pernah datang ke sini. Saya cuma datang di rumahnya Pak Bram, datang rumah Pak Bram. Tetapi saya percaya bahwa saya dipilih oleh rakyat, masyarakat Sagulu, maka saya harus kembali kepada rakyat. Mungkin periode pertama kita tidak kenal, tidak dekat, tapi melalui reses malam ini, semoga kita menjadi sahabat dan saudara yang baik untuk kita semua. Karena saya percaya kebaikan itu akan abadi. Jangan kita hanya membangun hubungan yang bersifat sesaat, karena tidak tahu waktunya kapan saya akan membutuhkan Bapak melebihi dari saudara saya, dan kapan Bapak Ibu membutuhkan saya melebihi dari saudara. Maka untuk itu malam ini kita manfaatkan menjadi momen terbaik bagi kita untuk menjadi sahabat dan saudara di dalam melaksanakan pembangunan dan mendukung segala program pemerintah di masa yang akan datang. Reses ini adalah untuk menampung aspirasi masyarakat nanti yang akan diimplementasikan atau yang akan diakomodir di dalam 3 kebijakan. Pertama, kebijakan penganggaran. Jadi kalau misalnya ada pembangunan seperti ini, seperti yang disampaikan Pak Lurah tadi, nanti itu akan dimasukkan di dalam penganggaran kita di masa yang akan datang. Yang kedua, tentu bicara reses tidak hanya bicara tentang pembangunan, tapi juga bicara tentang ada pelayanan-pelayanan pemerintah yang memang mempersulit masyarakat. Nah, itu kami dalam konteks pengawasan, DPRD bisa mengawasi kinerja daripada pemerintah Kota Batam. Nah, tentu misalnya saat ini memang kita banyak sekali keluhan tentang KTP, banyak sekali keluhan tentang masyarakat sangat sulit. Nah, itu tentu kami mendengarkan dan selanjutnya nanti akan kami koordinasikan kepada dinas terkait melalui RDP. Berikutnya adalah terkait juga dengan
pembentukan peraturan daerah. Tidak tertutup kemungkinan di dalam reses itu ada masyarakat menginginkan adanya perda-perda, sehingga dengan reses itu maka kami bisa meneruskan kepada DPRD Kota Batam, juga kepada pemerintah Kota Batam untuk sepakat dalam hal pembentukan peraturan daerah Kota Batam. Jadi memang reses ini kami akui bahwa hari ini Bapak menyampaikan aspirasi, besok kami jawab tidak. Reses itu memang membutuhkan waktu karena penganggaran kita menggunakan sistem 1 tahun 1 tahun. Tapi manakala ada hal-hal yang sifatnya emergensi, yang sifatnya darurat, tentu kita akan lihat pos-pos anggaran yang bisa kita gunakan sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi kalau kami sangat takut main anggaran. Kita jabatan cuma 5 tahun, ketika ditangkap KPK kita sekolah lebih dari 5 tahun. Jadi memang harus serba waspada, apalagi dengan kondisi perkembangan teknologi saat ini, maka kita nggak boleh main-main. Maka semuanya kita serap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi malam ini saya berharap ada sebuah masukan, ada sebuah aspirasi untuk kita teruskan, dan juga ada masukan bagi kami anggota DPRD Kota Batam dalam hal peningkatan kinerja. Tadi sudah disampaikan Pak Lurah dan juga Pak Regar apa yang sudah kita lakukan. Saya percaya bahwa itu tidak memuaskan. Tetapi memang ketidakpuasan itu dilatar belakangi oleh keterbatasan kewenangan kami. Jadi kami mohon maaf, itu bisa dimaklumi. Hanya itulah yang bisa kami lakukan. Yang mudah-mudahan di lain waktu kita bisa puaskan dengan alat pemuas. Jadi saya berharap malam ini bisa memberikan kritik-kritik bagi kami, dan nanti kalau saya tidak bisa jawab ada Pak Lurah yang bisa menjawab, yang bisa lebih memahami secara teknis. Jadi makanya saya berterima kasih Pak Lurah sudah hadir, dan kiranya koordinasi ini tetap berjalan dengan baik. Tentu dalam hal menghadapi pesta pilkada ke depan, secara khusus di Kota Batam, ya tentu kita bisa menilai, bisa melihat, kita mendukung yang sudah terbukti. Jalan-jalan kita sudah cukup bagus, yang dulu sempit sekarang sudah mulai lebar. Mudah-mudahan nanti di lampu merah ini sudah bisa direalisasikan di tahun depan, sehingga kita bebas macet. Ya, tentu saya tidak bisa menyebutkan namanya karena belum deklarasi, tapi Bapak-Bapak bisa memahami bahwa kita harus memilih orang yang sudah terbukti bekerja untuk masyarakat kita. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan nanti saya mohon masukan-masukan. Kalau bisa saya jawab, saya akan jawab. Kalau tidak, nanti saya akan jawab esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya Pak. Baik, untuk secara berikutnya kita akan masuk di acara sesi tanya jawab atau menyampaikan apa daripada seperti tadi Pak Saramaha bilang, urgensi daripada Buana Bukit Permata, perumahan Buana Bukit Permata ini boleh kita memberikan waktu kepada Bapak dan Ibu untuk menyampaikan aspirasi ataupun menyampaikan sebuah gagasan atau ide dari kita, barangkali untuk kemajuan terkhusus kita yang ada di perumahan Buana Bukit Permata. Untuk sesi tanya jawab kita buka Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita gunakan momen yang sangat baik ini dengan kehadiran Bapak Sarumaha di perumahan Buana Bukit Permata. Apa-apa aja yang mungkin kita mau inginkan daripada kehadiran Bapak Sarumaha di tempat ini. Kami persilakan Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab. Ya, kepada Bapak Lubis.
Silakan Pak. Selamat malam yang kami hormati Bapak Utusan Sarumaha. Di sini yang perlu kami pertanyakan itulah yang mengenai tadi urgensi, bahwa di kampung kami ini kami merasa semua pada warga semua sudah mengetahui bahwa urgensi di perwakilan mengenai UMP obat. Tetapi mengingat kita warga Buana Permata sudah 3 kali rapat dengar pendapat di Batam Center. Dengan hal itu kami mau bertanya, sejauh mana Dewan melihat situasi kami ini dan apa yang bisa Bapak tanggapi dengan hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lubis. Pertama saya sampaikan bahwa WTO adalah kewajiban setiap masyarakat yang sudah memiliki hak atas tanah kepada pemerintah. Tapi memang nyetornya bukan ke pemerintah Kota Batam, tetapi nyetornya ke BP Batam. Secara pemerintahan, BP Batam itu pertanggungjawaban anggarannya bukan di DPRD Kota Batam. Pertanggungjawaban anggarannya itu langsung di DPR RI. Jadi berbeda dengan Pemko. Nah, terkait memang sudah terungkap di RDP kemarin beberapa waktu yang lalu dan juga hari ini bahwa memang tanggal 26 Agustus ya, 26 Agustus berakhir masa WTO 30 tahun. 20 ya, tinggal beberapa hari lagi, dan memang ini menjadi PR kita bersama. Kemarin kita sudah dengar dari BP Batam bahwa dikasih dispensasi. Namun walaupun demikian, karena ini masih berproses di tingkat BPSK, maka besok saya akan coba komunikasikan dengan pihak BP Batam, mana tahu bisa diberikan dispensasi kepada masyarakat kita. Intinya memang saya nggak menjamin, karena ini terus terang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini kewajiban kita kepada negara. Namun karena selama ini kan kita menuntut supaya pihak developer lah yang membayar atau mensubsidi, tetapi kan tidak terjadi titik temu di tingkat RDP sehingga berakhir pada proses BPSK. Yang bisa kami lakukan adalah melakukan koordinasi kepada BP Batam supaya diberikan pelonggaran waktu. Ketika sudah lewat tanggal 20 maka tidak diberikan denda ya. Mungkin seperti itu. Tapi kewajiban itu tetap kita bayar Pak. Kalau nanti seandainya kita menang di BPSK, alhamdulillah. Artinya nanti mempelajari apakah di putusan BPSK itu ada kewajiban yang ditetapkan oleh BPSK kepada developer untuk menanggung perpanjangan WTO 20 tahun. Berarti kalaupun tidak, maka itu tetap menjadi kewajiban. Saya berharap proses yang di BPSK ini bisa membuahkan hasil yang maksimal sesuai dengan tuntutan warga. Namun apapun hasilnya, ya kita harus legowo menerimanya ke depan. Apakah itu memuaskan kita atau tidak, tentu kita harus legowo. Yang penting kita sudah berjuang dan sudah menikmati proses yang sudah terjadi. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan, bahwa besok kita akan coba koordinasikan. Kalau mungkin besok surat itu ditembuskan aja ke DPRD Komisi 1, nanti kan akan kami koordinasikan juga. Ya mudah-mudahan Pak Wali nanti, Pak Lurah dan juga saya bisa menyampaikan sama Pak Wali, karena sekarang juga Pak Wali adalah sebagai kepala BP Batam. Ya, itu yang mengenai WTO ya. Ada yang lain? Ada, kalau nggak bertanya ke saya, bertanya ke Pak Lurah juga boleh. Ya, Bapak Ibu, menggunakan momen yang baik ini Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Kami berharap mungkin itu tadi tentang WTO, mungkin tentang pembangunan yang akan kita lakukan di sini, mungkin bisa kita aspirasikan, terutama mungkin kepada perangkat-perangkat atau Pak RT
Pak RT bisa mungkin, karena mungkin beliau yang paham dan tahu tentang kondisi perumahan kita ini. Jadi mungkin bisa diarahkan tentang pembangunan yang ada di tempat kita ini. Ibu-ibu pun mungkin bisa bertanya dengan hal itu. Oke, makasih Pak. Bapak Lord. Baik, selamat malam dan terima kasih yang kami hormati juga Pak Utusan Saromaha, dan yang pastinya yang kami banggakan Pak Lurah kami yang sangat kami cintai, semakin sehat ya Pak ya. Mudah-mudahan capeknya nggak bakal mempengaruhi. Mungkin dari tadi yang mungkin saya berkata diri saya dulu, saya itu dari RT 7 Pak ya, dari 7 RT yang dinaungi RW 17, tapi satu lagi masih ada RW RT 8, tapi di perumahan kita ini sampai 7 RT aja, dan kami yang paling bantetnya, yang paling ujungnya, tapi kami di atas sana Pak Saroma. Jadi mungkin yang mau kami sampaikan pastinya itu adalah yang dirasakan warga, dan pastinya tadi sudah disampaikan sama Pak Utusan, memang kita juga memahami ya kondisi saat ini kan memang yang namanya kewajiban itu ada. Jadi kalau boleh nantinya ke depan kita itu memohon dan kiranya mempermudah, bisa disampaikan mempermudah dalam tahap pengurusan ya, in case, karena apapun ceritanya, karena memang tahapan kita sekarang itu masih ada di tahapan BPSK, dan kalau nantinya ini akan memberatkan keluarga dalam arti lain, diwajibkan lagi kita harus. Nah, jadi mungkin ada yang akan disampaikan agar membukakan gerai. Jadi dalam arti lain ya bolehlah pemerintah itu sambut bolanya, karena seperti yang kita resap dari warga itu adalah ruwetnya pengurusannya. Sebenarnya bukan di nominalnya, tapi bolak-balik ya. Terakhirnya ada yang sampai berhenti, dan ada juga warga saya itu dulunya udah melakukan pengurusan hampir 10 hari. Ya, bahkan cerita bapak ini dia sampai nggak menjemput anaknya sekolah, tapi karena ruwetnya pengurusannya sampai ditinggal juga, anak juga nggak sempat diantar sekolah, tapi pengurusannya juga ditunda karena yang namanya mungkin para pegawai di sana kan ada jamnya juga, ada waktunya, jadi waktu istirahat tak melayani warga ya si bapak ini juga harus menjemput anaknya, jadi semua terkatung-katung. Sebenarnya niatnya ada ya, tapi apapun ceritanya kami warga Bukit Batu sudah sepakat di jalur yang kami tempuh sekarang. Jadi in case kami mengharapkan ke depan kalau memang boleh itu nanti dibantu jemput bolanya Pak. Terus untuk yang begitu mungkin seperti yang kita lihat sekarang ini Pak ya, kami juga sangat mengharapkan karena yang kita tempatin bersama ini sebenarnya kasus Pak ya, tapi saya udah ngerti ini periode terakhir saya Pak Lurah ya, udah kedua ya, tak bisa disambung katanya. Dan ini untuk posyandu kami ini Pak, kalau boleh nantinya mungkin bisa dibantu bagaimana untuk bisa melanjutkan pembangunannya di posyandu ini agar lebih layak. Karena mungkin ya kita tengok sendiri, kalau untuk namanya posyandu kayaknya ya mungkin banyak teman-teman juga, bahkan Pak Utusan juga udah banyak komparator yang namanya untuk posyandu kalau boleh untuk bisa diperbaharui. Jadi saya rasa itu mungkin bisa akan disampaikan, hanya 2 poin, dan mudah-mudahan tetap kita kemenangan di tangan kita karena kekompakan kita, tapi plusnya itu kalau boleh kita dibantukan terlebih untuk masalah pelayanan kesehatan di daerah kita ini Pak. Terima kasih Pak. Bapak itu. Saya harus hormat karena istri saya berumah nurul. Ya, izin ya. Tadi sudah disampaikan mengenai WTO. Kalau saran saya nanti kita akan coba diskusikan dengan BP Batam, dan itu salah satu rekomendasi kami yang tertuang di dalam hasil RDP kita bahwa memberikan kemudahan bukan saja pembaruan WTO, tapi termasuk juga bangunan-bangunan yang saat ini tidak sesuai dengan sertifikat. Ya, tentu kami sangat konsentrasi intinya ke depan supaya warga ini dapat diberikan kemudahan, dan itu tugas kami nanti. Mungkin saya dan Pak Lurah akan komunikasikan di bagian lahan BP Batam.
Nanti suatu saat kalau memang ada waktu, kami akan panggil bagian lahan yang mengurusin masalah WTO bersama perangkat RT supaya diberikan kemudahan. Ya mungkin bisa saja dilakukan pengurusan secara kolektif. Jadi masyarakat kita tidak bolak-balik ke sana. Jadi dibentuklah tim pengurusan yang memang berurusan dengan BP Batam. Ya, itu kita akan coba sikapi dengan baik. Kami akan catat. Kemudian mengenai penyempurnaan posyandu ini nanti kita akan coba masukkan di dalam pokir. Kalau tidak di 2021, mungkin di 2022. Kalaupun nanti memungkinkan di APBD perubahan 2021, ya kita akan maksimalkan. Ini kan hanya finishing saja sebenarnya Pak Lurah, finishing ya. Nah, nanti kita akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Sudah dicatat ya Bu Puyut. Memang tahun ini kita jebol Pak. PIK habis ya. PIK habis, kemudian seluruh pembangunan di OPD termasuk pokir dewan 2020 itu dipangkas semua karena memang anggaran kita tidak ada seperti yang disampaikan Pak Lurah tadi. Kita tidak punya lagi sumber pendapatan, sumber pemasukan. Pariwisata terkunci. Ya, yang kita harapkan ini sekarang pajak-pajak restoran. Nah, sementara kita kan lebih banyak di rumah, makan di rumah aja sekarang. Nah, kalau dulu kan sering makan di luar karena tidak COVID. Kita berharap juga kalau pendapatan kita semakin tinggi, maka realisasi pembangunan itu bisa lebih maksimal. Kita berharap salah satu yang saya suarakan di pemerintah Kota Batam adalah terkait pemasangan tipping box. Tipping box itu salah satu alat yang bisa pemberitahuan perpajakannya langsung online di Dispenda. Bukan Dispenda istilahnya di sini. BP2RT. Jadi memang dari 1.800 objek pajak itu kita mendapatkan laporan di Banggar hanya sekitar 500 objek pajak yang sudah terpasang sistem online. Jadi kalau kita beli di restoran itu kan ada pajak 10%. Kalau pajak 10% dia langsung input langsung masuk ke BP2RT. Jadi tidak boleh ada yang ya tipu-tipu lah, nggak ada tipu-tipunya. Tapi kalau yang sekarang mungkin ada juga yang tidak jujur. Ya misalnya penghasilannya 100 juta dilaporkan 50 juta, kira-kira begitu. Ada kemungkinan seperti itu. Makanya memang kita lagi coba mendorong pemerintah Kota Batam supaya pemasangan tipping box ini di tahun 2021 lebih maksimal. Untuk apa? Supaya pembangunan kita lebih maksimal karena pendapatan kita maksimal. Memang untuk 2020 target pendapatan kita adalah di 3 triliun. Nah, saya dengar laporan-laporan dari BPKAD kurang lebih kita udah di 1,2 atau 1,1 triliun. Kita udah hebat sekali kalau memang bisa kita capai sampai akhir 31 Desember 2020. Ya, kita doakanlah COVID ini cepat berlalu supaya kita kembali ke alam yang bebas kembali seperti yang dulu. Sekarang mungkin sama suami istri aja harus jaga jarak kalau tidur. Saya masih ingat Pak Anies mengeluarkan surat edaran itu. Tapi di Batam enggak lah ya. Mudah-mudahan segera hijau dan kita segera bebas, segera beraktivitas seperti sedianya. Ya, itu ya omongnya. Ya, ada yang lain? Saya senang Pak Lurah. Di sini ternyata pertanyaannya enggak berat-berat. Kalau itu paling berat-berat itu. Bahkan ada yang saya utang, saya bilang saya nggak bisa jawab. Saya utang besok lah. Ya, saya koordinasikan dengan OPD terkait dulu baru saya jawab. Ada yang lain? Ya, Ibu, silakan Bu, baju merah. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Tadi Bapak menyampaikan. Oke, nampak ya. Lebih nampak, lebih cantik. Ya, terima kasih Pak. Tadi Pak Lurah, Pak Manurung menyampaikan kalau bisa ada penyempurnaan posyandu seperti itu. Saya cukup salut dengan salah satu RT kita di sini yaitu Bapak Nasution, yang mana Bapak itu mengadakan fasilitas permainan untuk anak-anak. Kita tahu bahwa Bukit Permata mempunyai banyak bayi yang masih berumur 5 tahun ke bawah. Jadi di sini satu permohonan saya sebagai seorang ibu, karena kebetulan juga ini penyempurnaan posyandu. Satu harapan saya, jadi anak tidak monoton menggunakan handphone, kemudian di sore harinya mereka bisa bermain, menikmati masa kecilnya. Permohonan saya paling utama, kami juga
difasilitasi permainan di sini Pak, seperti itu. Jadi selain difasilitasi permainan-permainan di sini, permainan anak-anak, di sini juga akan menghasilkan eksplor kognitif maupun motorik sang anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Jadi taman bermain anak Bu ya? Iya Pak. Ya, taman bermain anak ya. Ini jangan main handphone. Iya, dulu kita beruban baru lihat handphone. Sekarang anak-anak baru umur 2 tahun udah main handphone. Lebih pandai pula daripada kita. Udah main apa? Anak-anak itu main game apa? Yang lagi tren-tren itu? PUBG. Iya, anak saya aja nggak bisa main. Anak malah bisa main. Saya sepakat itu, artinya ada olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak sehingga bisa hidup sehat ya, hidup sehat dan tidak terindikasi dengan kecanduan main handphone. Terima kasih Bu, kita sudah catat. Mudah-mudahan ke depan kita bisa realisasikan dalam penganggaran di Kota Batam. Ya, ada yang lain? Izin Pak Ketua, Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit mungkin kami menambahi terkait pertanyaan dari Pak Manurung dan Pak Lubis ya. Proses dari WTO kita. Nah memang karena kemarin dari Bapak-Bapak Dewan kita sudah meng-RDPK, memediasi sebetulnya. Nah, mungkin seperti penyampaian Pak Ketua tadi belum ada titik terang. Nah, makanya kami dengan Pak Ketua dan Pak RW waktu itu mempertemukan dengan Pak Sakar, Pak Wakil Wali Kota, dan beliau mengarahkan untuk ke BPSK. Nah, terkait yang disampaikan Pak Manurung tadi, tetap kita intinya bahwasanya kita mengupayakan pihak developer lah yang membayarkan atau mensubsidi minimal apa yang menjadi tanggungan WTO sebelumnya. Jadi kalau soal warga yang membayar, pasti warga akan membayar Pak Ketua, tapi kita optimalkan supaya dari pihak developer dulu yang menghandle itu. Nah, terkait surat penangguhan itu kemarin Pak Binsar sudah menyampaikan ke saya dan saya sudah teruskan langsung ke BP Batam tanggal 4 Agustus minggu lalu itu sudah kita teruskan, dan mungkin nanti Pak Binsar atau Pak Domen silahkan dibuat salinan lagi diberikan kepada Pak Ketua, bahwasanya kita berharap selagi masih proses sidang itu baik sanksi atau istilahnya ya denda yang diberikan kepada BP Batam itu tolong di hold dulu Ketua, dan terkait juga pembayaran itu juga nanti di hold dulu setelah selesai dari hasil persidangan kita. Nah, supaya kita harus samakan persepsi ini. Warga pasti akan membayar kalau sudah jelas hasil persidangan itu. Tapi kalau belum, saya harap tidak ada dari kita semua yang baik perorangan ataupun per kelompok yang pergi secara, mohon maaf, diam-diam atau istilah kata mau mengamankan diri masing-masing untuk membayar ke sana. Saya harap tidak perlu itu. Ya. Karena kita sudah sepakat dari awal ini memang kekeliruan yang dilakukan oleh pihak developer. Kalau semua sudah sepakat, kita akan berusaha. Toh kalau memang ujungnya barang ini harus kita bayarkan, ya barulah bagaimananya mekanismenya nanti, apakah kita buka counter dari BP Batam di sini untuk bisa warga secara personal membayar langsung di sini supaya tidak repot untuk ke Batam Center sana. Tapi itu setelah hasil dari persidangan itu. Nah, saya juga sudah menyampaikan permasalahan ini dengan
anggota DPR RI yaitu Bapak Dr. Andes Haji Nyat Kadir, dan beliau memang sedang mencari waktu lah, terutama saya juga mencari waktu bisa membawa tim itu audiensi dengan beliau supaya ada penekanan juga langsung dari DPR RI kepada BP Batam, karena ya kalau kita melihat emosional Pak Nyat dengan Pak Rudi itu beliau sangat-sangat dekat. Mudah-mudahan arahan mungkin dari Pak Nyat nanti bisa mempercepat proses dari terkait penanganan WTO yang ada di perumahan kita ini. Jadi sekali lagi saya berharap jangan dari kita membuat langkah-langkah yang sekiranya ketua tim atau tim RW dan RT ini tidak tahu. Biar dulu mekanisme ini yang ada, nanti kita minta bantu Pak Utusan juga memfollow up pada BP Batam penangguhan WTO ini sampai selesai persidangan yang dilaksanakan di BPSK. Sepakat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Jadi itu yang terkait mekanisme yang sedang kita jalani. Nanti yang lainnya mungkin nanti bisa kita diskusikan kembali. Mungkin itu sedikit penambahan Pak. Pak Lurah ini cukup perhatian sama Buana Bukit Permata, nggak tahu hatinya tetap di sini kayaknya. Kita doakan beliau ini lama-lama ditembus ya. Pasti. Setuju ya? Dan memang saya melihat walaupun Pak Lurah ini cukup tenang, bahasa tubuhnya cukup tenang, tapi kemarin Sabtu RDP itu memang tensi Pak Lurah sempat menaik juga. Sempat nampaknya ancak-ancak pukul meja. Coba Pak Lurah kembali lagi, Pak Lurah pukul meja. Tapi saya cukup senang bahwa Pak Lurah benar-benar konsentrasi untuk membantu masyarakat. Jadi semua kekuatan kita satukan, dan sudah saya sampaikan tadi, apapun hasilnya besok, memang tahapannya itu masih panjang. Pertama, setelah nanti BPSK, kalau misalnya kita dimenangkan, maka nanti ada langkah hukum lagi di pengadilan negeri. Jadi dia akan mengajukan keberatan di pengadilan negeri dalam waktu 14 hari setelah putusan BPSK ditetapkan. Kebetulan saya waktu masih belum jadi dewan, saya pengacara dan sering saya beracara di BPSK. Jadi saya persis paham. Kemudian nanti setelah itu tidak selesai juga, maka ada keberatan di Mahkamah Agung. Memang dibanding dengan perdata biasa itu lebih cepat prosesnya. Kalau perdata biasa itu bisa sampai bertahun-tahun, tapi ini memang agak cukup cepat. Mungkin 4 bulan atau 5 bulan ke depan mungkin sudah clear. Ya, kita doakan kita menang. Cuma mohon maaf, mungkin kami tidak bisa mengintervensi karena itu sudah bicara lembaga semi peradilan. Ya. Tapi apa yang bisa kami lakukan, kami akan lakukan demi penguatan perjuangan kita ke depan. Dan kita sambut baik atas gagasan daripada Pak Lurah untuk bisa memfasilitasi nanti dengan Pak Nyat Kadir yang cukup memiliki hubungan dekat dengan Pak Rudi, Ketua BP kita sekarang, Ketua Wali Kota kita sekarang, dan insya Allah Wali Kota kita di masa yang akan datang. Ya, ada yang lain? Oh ya. Ya baik Pak, terima kasih. Jadi begini Pak, ini untuk menambahi pertanyaan dari Ibu Grace tadi. Mengingat Pasos ini adalah tempat berbanyak anak-anak, remaja, bapak-bapak, mama-mama di sini Bapak. Jadi karena di samping kami ini Bapak, ini pagar adalah paret di bawah ini adalah paret Pak. Jadi kalau anak-anak bermain itu, kalau memang lupa ngerem itu lari Pak, langsung terjun bebas. Jadi kalau bisa, dan harapan kami bulan depan udah terrealisasi gitu Pak, mohonlah Pak pemagaran Pak. Nah, pemagaran ini Pak di pagar samping ini sampai ke depan, biar anak-anak kami nanti Pak kalau main lari nggak terjun bebas gitu loh. Ya, jadi untuk selanjutnya satu lagi Pak, persiapan semenisasi lapangan kami ini Pak, biar bisa kami fungsikan gitu Bapak. Ya, jadi itu sih dari saya Pak, itulah sedikit dari saya. Tapi kalau bisa bulan depan udah terrealisasi gitu Bapak.
Ya, kita main cepat aja lah Pak, ngapain lagi nunggu 2021 Pak, keburu habis ini. Ya Pak ya. Ini simpel aja Pak, pemagaran, semenisasi clear masalah. Asik. Ya Pak ya, terima kasih. Ya, ya. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman Simatupang dari RT 4. Mohon izin Pak, saya duduk aja Pak ya. Terima kasih Pak Sarumaha atas kehadirannya di kampung kami, dan juga Pak Lurah yang kami cintai dan kami hormati. Supportnya sungguh luar biasa sama warga Buana Bukit Hormata. Terima kasih Pak. Tepuk tangan. Permintaan kami tidak banyak Pak. Saya sependapat dengan pendapat Pak Manurung, Pak RW untuk pembangunan pasung kami agar cepat-cepat terrealisasi. Betul Pak RW? Tapi kalau bisa Pak, kalau bisa nebeng Pak, di antara RW 17 ini kami ada 7 RT. Di antara tiap RT ada 1 pasung. Kalau bisa nebeng Pak, untuk pembangunan pasung di tiap-tiap RT. Kalau bisa nebeng ya Pak ya, untuk nantinya. Hanya itu permintaan kami Pak. Permintaan kami terrealisasi gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budiman Simatupang, siang malam tubuh panggilan. Istilah preman ya. Baik, apa yang disampaikan Pak RT tadi, Pak RW, sesungguhnya kalau memang besok bisa kita bangun, kita bangun. Ya, tapi memang saya sampaikan sistem penganggaran kita itu memang per tahun. Memang saat ini kita sedang masuk pada APBD perubahan, dan ini salah satu besok kami akan bahas anggaran perubahan 2020 di tadi terakhir itu kami dengan PTSP. Semua program kegiatan itu terpangkas. Karena tadi Pak Lurah sudah sampaikan bahwa memang saat ini pendapatan kita tidak ada. Kalaupun ada pendapatan kita hanya cukup untuk membiayai gaji pegawai, operasional perkantoran dan sebagainya. Tapi kita akan usahakan semaksimal mungkin ini bisa terrealisasi. Tapi kalaulah pun tidak, jangan kecewa. Bukan berarti kami tidak berjuang. Karena memang kita dibatasi oleh mekanisme. Saat ini kita sudah masuk pada pembahasan Wapepas 2020 untuk perubahan. Nah, saya kira memang ini agak sulit untuk mengejarnya karena sudah diajukan. Tapi kita coba nanti, kalau nggak salah masuk apa ini Pak Lurah? Kalau pagar-pagar begini, komunikasi Cipta Karya ya. Cipta Karya nanti kita coba komunikasikan secara informal. Kalau memang masih memungkinkan, nggak tahu kurang berapa juta. Hitung-hitungan, panjangnya berapa? Kurang lebih kalau itu. Siapa yang pandai proyek? Kalau hitungnya kurang berapa? Pak Siregar berapa itu kira-kira? Tambah semenisasi? Ah ya. Jadi nanti kita coba koordinasikan. Tapi sekali lagi mohon maaf kalau memang tidak bisa terrealisasi tahun ini karena kita dibatasi oleh prosedur penganggaran. Ya, itu. Jadi yang penting kita catat lah. Yakin dan percaya niat baik kita pasti akan terjawab. Hanya persoalan waktu saja. Ya, mudah-mudahan 2020 kalau pendapatan kita memungkinkan kita bisa ajukan di perubahan. Intinya saya juga nggak mungkin datang di sini kemudian menampung aspirasi kemudian tidak ada tindak lanjut. Ya, saya pasti Bapak Ibu caci maki lah. Ya, caci maki kalau seandainya udah datang terus nggak ada realisasi. Saya juga tentu akan malu sebagai anggota dewan. Ketika sudah datang, ya dari 10 minimal 2 atau 3 yang terrealisasi. Kalau kosong ya buset aja, sama aja bohong katanya. Nggak usah datang kan? Besok mungkin kalau saya datang langsung diusir saya. Ah, kira-kira begitu. Memang fair aja kita kan? Benar kan?
Ya untuk apa datang di sini kalau nggak memberikan solusi, kira-kira begitu. Ya, saya selalu ini, janji itu adalah utang yang harus dilunasi. Ya, saya pikir itulah. Ya, sabar, kita usahakan. Pak Lurah juga pasti nggak akan diam, pasti antena Pak Lurah ada kemana-mana ini. Gimana caranya? Antena saya juga begitu. Udah melayang, kira-kira begitu. Di mana pos-pos yang bisa kita manfaatkan? PIK nggak bisa Pak Lurah ya? Iya itulah ini Pak. PIK-nya itu sudah whole semua, nggak ada satupun kecuali dia DAU ya. Jadi kita bersabar aja lah. Ya. Tapi kita tetap mengusahakan jalan cepat. Kalau ada jalur tol, ya kita pakai jalur tol. Ya, saya pikir itu ya, Pak RT. Mengenai pasung-pasung, ya tentu nanti kan masih ada setiap tahun tiga kali kami reses. Tentu nanti kita bisa reses di mana untuk berikutnya tentu kita anggarkan di pokir di tahun berikutnya. Saya pikir itu bisa, ya. Mudah-mudahan sekarang kan kita punya pokir itu kalau anggota dewan 2 miliar, ya. Cuma kan harus dibagi-bagi juga, ya. Ya mungkin di satu anggaran itu mungkin bisa 1 atau 2 kita bisa kondisikan. Saya pikir itu bukan sesuatu yang sulit. Yang penting pendapatan daerah Kota Batam stabil. Kalau nggak stabil, ya susah juga. Mau dari mana duitnya? Gitu ya. Itu apa itu? Nah, Masalah KTP, kalau bisa dijawab Pak Saruma atau Pak Lurah, banyak warga mengeluhkan masalah pengurusan KTP baru atau perpindahan alamat, masalah belangko ini. Kalau boleh informasi yang lebih apa Pak untuk kami warga di sini, kenapa sampai belangkonya lama-lama gitu Pak? nanti mungkin bisa tambahkan Pak Lurah. Jujur Pak, saya pun mau pindah alamat, saya belum pindah alamat, belum alamat di sini. Berarti belum sah warga 100%. Karena itu Pak, karena belangkonya bisa dibilang setahun sudah cepat kali sekarang ini Pak, baru jadi KTP yang baru. Mohon penjelasannya Pak. Jadi gini, mau lanjut lagi. Izin dulu Pak Ketua, kalau biasa di sana agak segar mau ngomong banget, sini kan warga gitu ya Pak. Jadi untuk masukan untuk Pak RT, soalnya kemarin aku 1 minggu yang lewat lah udah ngurus KTP kita ke Lurah. Memang Lurah kita luar biasa. Awak yang datang sana awak di kamu kan. Jadi kalau untuk ngurus KTP langsung aja dijumpain Pak Lurah. Soalnya kemarin juga aku udah siap gitu. Pak Lurah kita yang ngurus gitu. Jadi terima kasih Pak Lurah ya. Hidup Pak Lurah. Iya. Hidup Pak Lurah. Ya hidup Pak Lurah. Langsung Pak Rega. Jadi memang terkait dan nanti bisa ditambahkan Pak Lurah, memang KTP ini menjadi masalah juga. Karena kenapa? Pengadaan belangko KTP ini bukan di daerah. Jadi dari pusat itu kita selalu dijata. Kita dijata tidak sebanding dengan antrian KTP yang dimohonkan untuk cetak. Sekarang memang di kecamatan itu hasil koordinasi kita dengan Disduk, KTP itu kan bisa dicetak di Disduk dan bisa dicetak di kecamatan. Nah tentu mengenai KTP ini nanti coba dikumpulkan datanya. Saya ada, Pak Lurah ada. Mungkin kami nanti bisa minta tolong sama siapa supaya bisa diatensi. Mudah-mudahan belangkonya masih ada. Ya, memang saya setiap hari juga mendapatkan keluhan itu. Apalagi orang mau sakit, yang mau BPJS, mau mendaftarkan diri ke BPJS gara-gara nggak ada KTP menjadi kendala. Saya percaya mudah-mudahan ini bisa teratasi lah. Kalaupun nanti ada data-datanya segera dikumpulkan, mungkin bisa titip ke Pak Lurah atau titip ke saya untuk nanti kita proses lebih lanjut. Ya, saya pikir itu. Ada tambahan Pak Lurah? Baik Bapak Ibu, jadi memang terkait KTP itu sudah dipaparkan oleh Pak Ketua bahwasanya ketersediaan belangko kita memang terbatas. Jangankan soal belangko Pak, kepala dinas dan struktur di bawahnya itu yang menentukan langsung dari Kementerian Mendagri, Dirjen Disdukdakti. Nah, kalau ada, mohon maaf, kepala dinas
dirasa oleh Pak Wali Kota tidak sejalan, beliau tidak bisa langsung menonjokkan, memang harus dari dirjen. Nah itu memang kespesialan dari dinas Disdukcapil kita pada saat sekarang ini. Nah untuk khusus yang warga kita di sini, ini saya sudah anggap sebagai saudara saya semua, sama seperti Pak Siregar kemarin ketika mau mengurus KTP. Saya lebih bagus Bapak Ibu dikoordinir saja dengan Pak RT Pak RW-nya, nanti sampaikan ke saya. Saya mohon maaf kemarin dengan Pak Siregar saya langsung buka-bukaan saya. Ini kalau mau direkam ya silakan. Jadi begini, saya tidak mau melalui staf, ya, baik staf kelurahan atau kecamatan. Mohon maaf kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu memberikan rasa terima kasih kepada staf saya terutama. Kalau barang ini selesai, saya tidak ada masalah. Tapi kalau barang ini tidak selesai, saya akan perkarakan dengan staf saya. Jadi itu saya sudah sampaikan kepada staf saya. Jadi jangan bermain-main soal pungutan-pungutan yang ilegal. Kalau warga istilahnya mengucapkan terima kasih dalam bentuk finansial, itu terserah. Tapi kalau barangnya selesai, saya bilang. Tapi kalau tidak selesai, kamu jangan macam-macam. Jadi itu penegasan saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini. Lebih bagus langsung melalui saya. Silakan diakomodir dengan Pak RT, Pak RW. Mau dikasih ke saya, boleh sebagian. Nanti kita titip ke Pak Utusan sebagian. Karena saya dulu background saya ajudan, Pak. Jadi saya dengan link dengan dinas-dinas itu saya masih terjalin baik. Saya tidak bisa langsung ke kecamatan, saya bisa langsung tembus ke distrik. Jadi saya tidak ada permasalahan soal itu. Yang jelas saya titip kalau ada istilahnya pemberian terima kasih kepada staf, ya silakan. Kalau barang itu selesai, saya tidak ada masalah. Tapi kalau tidak selesai, ya ini akan saya kejar betul staf itu. Jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu, karena ini riskan. Saya tidak mau di zaman saya menjabat ini ada yang bermain-main soal pungli-pungli ini, saya tidak mau. Ya, Bapak Ibu mungkin itu terkait apa, silakan nanti diakomodir saja. Kalau KTP-nya dirasa masih bagus, silakan pakai itu dulu. Tapi kalau misalnya sudah rusak, hilang atau belum ada yang rekam sama sekali, itu mungkin yang boleh kita dahulukan. Nah juga terkait KK juga begitu Bapak Ibu. Sekarang modelnya bukan seperti KK kita yang lama. Ini hanya model secari kertas, kemudian tapi ada barcode-nya. Lebih seperti lembaran fotokopi. Karena mungkin ya negara ini udah mau apalah, dibilang bankrupt tak juga negara kita. Jadi terlalu banyak rentetan yang tidak apa. Ya sekarang sudah disimpelkan dengan kertas APS saja modelnya, jadi bukan seperti kertas KK kita yang lama. Jadi mungkin itu Bapak Ibu silakan nanti diakomodir sama Pak RT Pak RW. Kalau saya harap yang rusak atau yang hilang atau yang keperluan yang mendesak itu yang kita dahulukan. Tapi kalau masih bagus, nah itu sajalah dulu yang dipakai. Mungkin itu. Oke ya, Pak Lurah cukup cepat itu. Langsung kumpulkan datanya. Nah, langsung dijawab. Nanti kalau banyak kami bagi tugas biar jangan menumpuk, ya. Buat kita semua, perkenalkan nama saya Indo Simanjuntak. Terima kasih buat Bapak Sarumaha atas kehadiran di sini, Pak Lurah dan Pak RW dan beserta perangkat-perangkatnya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Sarumaha, sepanjang ini perkara yang kami sebagai warga yang sudah melalui tahapan-tahapan, ingin bertanya kepada Bapak. Tadi Bapak mengatakan ada pengalaman sebagai pengacara ya. Jadi kira-kira seberapa persen kemenangan dari warga ini dalam pengurusan WTO? Kalau saya pribadi juga ada berpikir, kalaupun jeleknya, misalkan kami kalah, ya harapan saya ke depannya pihak pengembang jangan ada lagi yang misalnya ada sebagian dari kita yang merasa tertipu dengan ya mungkin perjanjian baru saat ikat kredit diberitahu. Ya mungkin itu aja Pak yang kami tanyakan. Terima kasih. Baik,
kalau lihat perkaranya ini, memang satu, kita belum menemukan di akad kredit yang kita punya itu tidak menemukan bahwa perusahaan itu dari uang kredit yang kita setorkan itu sebagiannya adalah untuk perpanjangan WTO. Kalau ini ada beberapa kasus ya, kalau tidak salah, kasus yang pertama itu kan yang menyetor secara terpisah, artinya itu terpisah dengan harga rumah. Makanya yang 20 juta itu kemarin yang disetorkan itu perusahaan menyanggupi untuk mengembalikan setelah dipotong biaya perpanjangan WTO ya. Tapi kalau misalnya memang ini kita berkaca kepada aspek kelaziman, bahwa mestinya rumah itu kita dalam membeli dalam posisi 30 tahun yang ada di dalam benak kita. Yang kedua, bahwa memang secara terbuka itu yang saya sampaikan di RDP itu mungkin menjadi catatan di BP Batam, menjadi catatan juga bagi pengusaha untuk mengekspos secara terbuka terkait dengan status WTO ya. Nah, pertanyaannya gini, sama tadi, apakah kita menang atau tidak? Apakah kita menang atau tidak? Jadi kalau kita tadi melihat dari aspek kelaziman, kemudian dari aspek keterbukaan informasi tentang WTO ini, maka kita punya peluang untuk menang. Kalau yang megang perkara itu cermat. Jadi kalau di istilah hukum itu, satu orang hukum itu menghasilkan 3 pendapat, 2 orang hukum bisa menghasilkan 3 pendapat. Jadi memang ya tergantung nanti bagaimana mereka mencermati, dari sudut pandang mana mereka akan bertitik tolak. Tapi kalau dengan pertimbangan kelaziman tadi, dengan pertimbangan ketidakterbukaan informasi dari awal, maka memang kita punya peluang. Kalau nanti majelisnya mendasarkan diri pada aspek itu. Tapi kalau mendasarkan aspek bahwa di perjanjian itu tidak disebutkan, kita pasti kalah. Kalau dia nggak mau tahu, maksudnya dia nggak mau menggali kebenaran. Dia nggak mau menggali kebenaran, dia hanya mau menggali secara administrasi saja. Kalau itu yang terjadi, maka peluang kita sangat tipis. Ya, kita kembalikan nanti kepada DPSK. Kalaupun kita kalah, nanti kan ada tahapannya lagi seperti yang saya sebutkan. Kalau kita kalah, maka kita bisa mengajukan keberatan dalam waktu 14 hari di Pengadilan Negeri Batam. Jadi nanti menggugat lagi di sana. Memang sih berliku-liku Pak ya. Memang itu prosesnya. Ya paling tidak kawan-kawan yang selama ini tidak belajar hukum jadi belajar hukum ini. Langsung tamat ini. Kalau sekolah hukum kan 3 tahun. Kalau ini 5 bulan langsung tamat. Ya, jadi itu Pak ya. Ya kita sih kalau nanti dibutuhkan pendapat hukum, saya bersedia karena memang saya juga pengen mengasah ilmu secara terus-menerus. Jadi kalau nggak jadi dewan pun tinggal saya aktifkan kartunya, saya udah bisa beracara lagi Pak. Ya, kalau dulu saya megang perkara itu di 2017, perkara pembunuhan. Dulu saya memang agak terkenal Pak, pengacara spesialis pembunuhan, tapi nggak pernah membunuh orang. Ya, itu ya Pak. Ya, saya pikir itu ya, kita harapkan mudah-mudahan majelisnya bisa cermat, bisa teliti dan menggunakan metode penggalian kebenaran itu secara komprehensif. Ya, silakan kalau ada yang lain. Ini sesi tanya jawab yang terakhir ya Bapak Ibu. Barangkali ada di antara kita lagi mau bertanya, karena berhubung sudah jam 10, karena kita juga harus menjaga daripada kesehatan kita semua, terlebih anak-anak kita yang ikut dalam perkara ini. Mungkin itu 3 orang pertanyaan terakhir ya, sepakat ya? Atau untuk 3 orang lagi di sesi terakhir ini? Oke, silakan Pak. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan terima kasih kepada Bapak Sarumah yang sudah datang ke kampung kami ini. Begini Pak, satu pertanyaan saya sih masih warga baru Pak di Buana Bukit Permata ini. Kalau kita perhatikan Pak, kalau dari jalan Retiflek sana sampai ke pintu gerbang Buana Bukit Permata ini, ada samping jalan itu kayak jalan setapak, kan menjadi jalan setapak Pak. Jadi jalan motor Pak.
Dengan kata lain, hampir kebanyakan menurut saya warga Buana Bukit Permata kalau mereka lewat dari arah jalan besar mau ke sini, dia bukan lewat dari Polda Pak, dari Brimob, tetapi dari jalan setapak itu. Jadi permintaan saya Pak untuk mengantisipasi kejadian tidak diinginkan ataupun kecelakaan, kalau bisa dijadikan jalan depan ini jadi jalan U-turn Pak, atau pintu masuk ke Buana Bukit Permata Pak, biar tidak terlalu jauh sampai ke Brimob Polda sana Pak. Dan begitu juga kalau misalkan warga Buana Bukit Permata mau arah ke Barelang sana, dia mesti lewat dari lampu merah. Takutnya Pak nanti datang dapur 12 disambar kita Pak, gitu loh Pak. Bisa lewat kebanyakan nanti warga Buana Bukit Permata Pak. Untuk menghindari itu Pak, kalau bisa ya anggarannya boleh dibuat ke pembuatan jalan itu Pak. Terima kasih Pak. Jadi menurut Bapak mutarnya itu jangan Brimob ya? Iya Pak, kalau bisa depan ini aja Pak. Ya. Paham. Jadi gini, pertama saya harus sampaikan, kita harus tertib lalu lintas ya. Harus tertib lalu lintas. U-turn itu putarannya itu kan memang ada kajiannya Pak. Kajian itu pertama kajian bebas macet. Kalau itu di situ dibuat dekat-dekat sini, sebenarnya langsung depan Pakas itu maksudnya kira-kira ya, langsung muter sini itu bakal macet. Karena apalagi kalau hari Minggu, hari Sabtu itu nggak bisa. Sekarang aja mungkin kalau Minggu Pak sore-sore kan udah macet. Ya tapi nanti kan kita bisa komunikasikan kalau memang itu terjadi. Tapi saya mau sampaikan ya tertib lalu lintas lah kita. Kan jaraknya kan nggak terlalu jauh juga kalau ke Brimob. Keselamatan itu yang paling pertama. Dulu saya belum kenal, baru sampai di Batam, saya itu bangga gak pakai spion. Bawa cewek gak pakai spion, kayak bangga sekali dulu. Masih muda dulu pacaran. Sekarang gak pacaran lagi. Itu kita kalau nggak pakai helm dan nggak pakai spion itu kita bangga sekali. Tapi sekarang setelah begini ya kita sadar bahwa semua spion, helm itu ada manfaatnya, ada kajiannya itu, bahwa untuk keselamatan kita, untuk melindungi diri kita juga. Tapi mohon maaf Pak, mungkin nanti kita coba komunikasikan itu sama Disub, memungkinkan nggak? Gitu. Karena memang nanti terjadi pelebaran jalan kalau tidak salah di 2021. Tapi yang paling penting Pak, kalau bisa tertib lalu lintas Pak. Ya ibu-ibu ya, tertib lalu lintas. Saya sering kadang tiap minggu lihat dapat laporan katanya rumah sakit kecelakaan beberapa hari yang lalu itu. Kadang ditahan polisi karena nggak pakai helm. Telepon Pak Dewan nih deh. Tapi Pak polisinya kadang-kadang nggak mau juga. Tapi mungkin karena kita sudah berteman baik, akhirnya udahlah diloloskan aja. Tapi itu kan nggak baik. Yang baik itu adalah kita tertib lalu lintas. Itu himbauan kami. Mungkin sama dengan Pak Lurah juga sih sepertinya. Ya, ada tambahan Pak Lurah? Cukup ya? Cukup ya. Ada yang lain lagi? Pas ya. Ya. Satu orang lagi mungkin Pak, Ibu yang terakhir supaya acara ini bisa kita tutup. Ya. Oke Pak, karena berhubung itu tadi pertanyaan terakhir dari Bapak Siditonga dengan berakhirnya tadi pertanyaan daripada Bapak Siditonga yang terakhir untuk Pak Sarumaha, berakhir juga untuk acara. Sebentar Pak ya, sebelum ditutup nanti kami ke pernyataan penutup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya berterima kasih proses reses malam ini bisa berjalan dengan baik. Memang masih sifatnya mencatat, masih sifatnya menampung, dan tadi kami sudah mendengarkan ada yang sifatnya urgent, yang tentu kami akan coba kerjakan, akan coba kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait, OPD terkait, yang mudah-mudahan ada jawaban secepatnya. Tapi kalaupun tidak, ya kami mohon maaf, jangan kecewa, masih ada hari esok yang lebih baik. Kemudian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala selama kami di sini dalam merespon, di dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ada yang kurang memuaskan, ada yang kurang berkenan.
kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya percaya kebersamaan ini tidak hanya sampai di sini saja. Kemesraan janganlah cepat berlalu. Meskipun kita berasal dari suku manapun, agama manapun, tetapi karena kita sama-sama di rantau, maka kita terus menjaga silaturahmi satu dengan yang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa walaupun kita bukan saudara sekandung, tapi ada waktunya saya membutuhkan Bapak melebihi dari saudara, dan ada waktunya juga Bapak Ibu membutuhkan saya melebihi dari saudara. Jadi hubungan yang baik, mari kita jaga sama-sama, karena dengan hubungan yang baik itulah maka kita akan terjalin komunikasi yang baik. Jadi itu saja, terima kasih bagi RW, Pak RT, dan tokoh masyarakat, Pak Regar, Pak Alfred, yang sudah memfasilitasi pertemuan ini. Kiranya kita sehat selalu, tetap kita mematuhi protap kesehatan, karena COVID belum berlalu, semakin menakutkan dari waktu ke waktu. Dan kita doakan semua kita yang ada di sini, semua masyarakat Batam dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya saya serahkan Pak Lurah untuk memberikan pernyataan penutup. Sudah ya, sudah cukup kata Pak Lurah. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Utusan atas kata terakhir tentang kedatangan Bapak ke perumahan dalam rangka reses masa persidangan yang ketiga tahun sidang 2020, dan terkhusus buat kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu warga Buana Bukit Permata yang meluangkan waktunya bersama hadir di sini menyampaikan aspirasi kita kepada Bapak Utusan Sarumaha. Kami atas nama penyelenggara acara ataupun MC sebagai pemandu acara malam ini, apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Untuk itu kembali izinkan kami untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Ada yang mau foto bersama Pak Utusan, mungkin bisa kita kasih waktu. Yang mau berfoto dengan Pak Utusan, kalau bisa kita akan berfoto Pak, kita pakai masker Pak ya. Kita jaga jarak, kita menggunakan masker ya Bapak. Iya. Pak Ustaz di depan. Tetap kita menggunakan masker ya Bapak. Kalau kita lagi sesi foto. Ada yang mau duduk, kalau enggak biar dia duduk kursinya. Tunggu. Nanti
Ya, untuk kita Bapak jangan pulang dulu ya Pak, kita langsung membereskan properti yang kita dapat ini ya Pak. Tolong video ini, video ya. Tapi ambil jangan aku. Iya, gimana?